Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Apakah kalian baik-baik saja? Saya doakan kalian semua pada baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, dan jangan lupa pula untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Nah, baiklah teman-teman semuanya, kali ini saya akan membuat sebuah konten video terkait dengan kalimat-kalimat Allah yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun kita masih keliru dalam kondisi pemakaiannya. Sebelumnya, saya minta kepada teman-teman semua untuk subscribe YouTube channel saya agar saya lebih semangat lagi untuk mengupload video yang bermanfaat ke depannya. Kalimat tersebut adalah kalimat Subhanallah, Masya Allah, dan Insya Allah. Nah, kebanyakan dari kita menggunakan kalimat subhanallah ketika kita merasa takjub, merasa kagum, atau melihat keagungan dari kekuasaan Allah. Padahal sebenarnya kalimat yang pas kita gunakan untuk melihat keagungan atau keluar biasaan atau sesuatu yang indah, takjub kekuasaan Allah, yaitu Masya Allah. Karena kalimat ma itu sendiri menunjukkan bahwasanya kita merasa takjub gitu terhadap kekuasaannya Allah. Namun kalau kita gunakan kalimat subhanallah, di mana kalimat subhanallah itu sendiri dalam bahasa Arab dihadirkan untuk menolak anggapan yang bertentangan dengan keagungan dan sifat Allah. Nah, jadi jangan salah-salah lagi ya dalam menggunakan kalimat subhanallah dan masya Allah, jangan kebalik lagi. Nah, contoh seperti ini, sering kita lihat orang tua kita ketika melihat anak temannya lincah, pintar, dan menggemaskan, mereka malah mengucapkan subhanallah. Seharusnya mereka merasa kagum dan takjub terhadap kelincahan dan kepintaran anak itu sendiri atas kekuasaan Allah. Namun kalau seandainya mereka menggunakan kalimat subhanallah, berarti mereka kayak menolak gitu, tidak menginginkan anak ini terus lincah seperti ini gitu, jangan sampai pintar gitu. Hati-hati dalam menggunakan kalimat Allah, karena setiap kalimat Allah yang kita gunakan itu adalah doa bagi kita sendiri. Nah, kalimat subhanallah dan masya Allah ini sendiri juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan juga sudah dibahas oleh para ulama kita. Itu juga bisa didengarkan dari ceramah Ustadz Adi Hidayat di YouTube, juga sudah ada ditayangkan gitu. Itu bisa teman-teman tonton juga, saya rekomendasikan untuk agar lebih pahamnya gitu. Saya hanya menyampaikan sedikit ini saja, apa yang saya pahami, apa yang saya tangkap gitu. Karena memang jangan sampai terbalik lagi kita menggunakan subhanallah dan masya Allah. Ketika kondisinya memang kita merasa takjub atau kagum, gunakanlah masya Allah, jangan gunakan bahasa atau kalimat subhanallah. Karena kalimat subhanallah itu digunakan untuk bertujuan menolak anggapan yang bertentangan dengan keagungan dan sifat Allah. Contohnya seperti ini, ketika seseorang merasa keras kepala gitu, kita lagi diskusi, asik-asik diskusi sama seseorang, gak apa-apa kita gunakan sembari menggunakan subhanallah, bukan seperti itu maksud saya. Nah, boleh kita menggunakan seperti itu. Atau ketika kita melihat teman kita salah paham dengan kita dan kita tidak benar-benar melakukan seperti itu, nggak apa-apa kita menggunakan subhanallah, saya tidak melakukan hal seperti itu, kan nggak apa-apa kita menggunakan subhanallah. Kemudian kalimat Allah insya Allah. Nah, insya Allah ini sendiri masih banyak dari kita yang salah paham. Dia memang penggunaan kalimat insya Allah ini bertujuan agar ketika kita merencanakan sesuatu di masa depan atau kita ingin melakukan di masa depan, seandainya kita tidak melibatkan Allah, itu juga merupakan salah besar bagi kita. Kita harus melibatkan Allah terhadap sesuatu yang belum pasti kita akan terjadi di kedepannya gitu. Gak apa-apa kita menggunakan insya Allah, tapi kebanyakan orang yang keliru bahwasanya kalau seandainya insya Allah itu dimana kondisi yang kita gunakan kalimat tersebut ketika kita berharap hal tersebut memang terjadi di masa yang akan datang. Istilahnya kita berjanji gitu. Berjanji kita di sini maksudnya adalah ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita serahkan semua kejadian yang ada di depan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat insya Allah ini sendiri maksudnya adalah kalau kita persentasekan 99% itu kita pasti akan melakukannya dari kesanggupan kita akan berusaha gitu maksudnya. Dan 1%-nya lagi itu kita serahkan kepada kekuasaannya Allah. Namun kebanyakan dari kita setelah menggunakan kalimat insya Allah itu sendiri, malah kita gunakan untuk menolak atau berencana tidak melakukannya. Contohnya nih, seperti kita berjanji kepada seseorang, bro kita pergi ke masjid besok yuk, insya Allah saya akan pergi ke masjid. Namun di dalam hati kita menunjukkan bahwasanya nggak yakin gitu kita bakalan pergi ke masjid sama dia besok gitu.
hati-hati jangan salah paham dalam menggunakan kalimat insya Allah. Karena kalimat insya Allah itu sendiri artinya 99% kita berharap itu akan terjadi gitu. Dan 1%-nya lagi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena insya Allah itu merupakan kalimat janji kita kepada orang lain. Jadi ketika teman-teman mengucapkan kalimat insya Allah dalam sebuah pembicaraan atau sebuah perencanaan yang akan terjadi di masa yang akan datang, berusahalah semaksimal mungkin untuk mewujudkannya. Karena itu adalah merupakan suatu kalimat janji buat teman-teman untuk melaksanakannya. Dan selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan pernah putus asa juga karena hal seperti itu kan. Teman-teman juga nggak menggunakan kalimat insya Allah dalam kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nggak seperti itu juga. Jadi jangan sampai salah paham lagi ya dalam penggunaan kalimat subhanallah, masya Allah, dan insya Allah. Inilah video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, and share video ini agar teman-teman yang lain juga mengetahuinya. Karena ilmu yang bermanfaat merupakan salah satu amalan yang tidak pernah putus pahalanya. Jadi jangan pernah bosan ya untuk membagikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.